Oke, mari kita mulai lagi. Kita sekarang teruskan dengan bagian menguasai seni pengumpulan dan pengelolaan prospek. Lead management, lead capturing, and lead management. Prospek itu bakalnya pelanggan. Sebelum jadi pelanggan akan menjadi prospek terlebih dahulu, menjadi lead yang akan kita dalam tanda kutip asuh ya, nurture bahasa Inggrisnya, kelola untuk kemudian diharapkan ya, kita sangat harapkan untuk terkonversi menjadi customer, menjadi pelanggan. Mengapa ini penting? Ya jelas penting, terutama apabila kita sedang melangkah untuk lebih jauh berkembang. Karena untuk pertumbuhan dan profitabilitas tentunya, bagaimana kita bisa profit dan bertumbuh. Tentunya tidak ada yang lain kecuali kita mendapatkan lebih banyak pelanggan. Mendapatkan pelanggan baru, terus kita meretensi atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada, dan yang tak kalah penting adalah bagaimana pelanggan yang sudah ada itu terus membeli dan membeli, terus belanja dan belanja. Dan tentunya kita tidak boleh juga mengabaikan persaingan bisnis, karena bisnis apapun bentuknya selalu ada pesaing. Semakin banyak pesaing menandakan bahwa di industri itu pasarnya menguntungkan. Jadi pasti selalu ada pesaing. Kalau sampai tidak ada pesaing, berarti tidak ada pasar di sana justru. Artinya bisnis juga tidak akan berkembang kalau dilakukan di industri yang tanpa pesaing satupun. Artinya memang tidak ada pasar di sana, betul tidak? Oke, kita lanjutkan. Bagian pertama adalah strategi pengumpulan prospek. Kenali audiens Anda, ini sudah kita bahas. Mengenal buyer persona di bagian sebelumnya juga kita bahas. Kalau Anda mengikuti ini atau mendapatkan ini karena menjadi bagian dari checklist untuk mendeploy atau melaunching marketing automation, maka ini adalah tahapan implementasi. Sebelumnya di tahapan preparation kita mengenal adanya buyer persona, riset pasar, membuat konten yang menarik, konten yang berkualitas itu seperti apa, relevansi dan nilainya. Kemudian juga kita perlu memanfaatkan media sosial. Bagaimanapun sekarang ini calon pelanggan atau prospek tadi, lead banyak. Kalau bahasa yang banyak dipakai zaman lalu itu bercokol ya. Ada nongkrong di sana, media sosial tempat para calon pelanggan berada. Tapi media sosial satu berbeda juga dengan media sosial lainnya. Artinya pelanggan yang sering berada di Facebook misalkan, belum tentu dia akan berada di Instagram. Pelanggan yang sering berada di LinkedIn, belum tentu juga dia ada di media sosial lainnya, di YouTube atau di TikTok atau di Instagram atau yang lain. Itulah kenapa ketika kita perlu memanfaatkan media sosial, kita manfaatkan semua yang ada. Kemudian yang berikutnya, manfaatkan magnet prospek. Nah, ini yang paling penting, lead magnet, bahasa Inggrisnya lead magnet. Lead magnet ini adalah bagian dari yang namanya lead capture page, halaman untuk mengcapture lead. LCP, lead capture page mengandung yang namanya lead magnet. Maksudnya bagaimana? Jadi kita membuat halaman meminta orang untuk setidaknya membagikan nama dan alamat email mereka yang aktif, dan kalau perlu nomor WhatsApp-nya ke kita. Sebagai gantinya kita berikan magnet tadi sehingga dia tertarik. Magnetnya bisa berupa e-book gratis, whitelist,
uji coba gratis, atau unduhan sumber daya. Unduhan sumber daya itu resource, download resource center katakanlah ya. Sesuatu yang memang bernilai bagi prospek kita atau bagi calon prospek kita. Nah, semua ini kita buat dalam satu halaman lead capture page. Jadi lead magnetnya kita buat, kemudian page-nya kita buat. Jadilah strategi pengumpulan prospek yang paling inti dari yang tadi 1, 2, dan 3. Sekarang yang bagian 4-nya adalah kita tawarkan kami memiliki course yang bisa diuji coba gratis. Untuk itu silakan berikan nama, alamat email, dan nomor WhatsApp Anda agar kita bisa berikan course tadi atau yang lain, misalkan checklist atau whitelist, apapun itu yang punya nilai bagi prospek kita, tentunya sejalan, selaras dengan needs dari yang kita kelola. Bisnis kita, needs bisnis kita itu di bidang apa? Kalau bidang, misalnya bisnis kita di bidang fashion, ya lead magnetnya yang berkaitan dengan fashion. Kalau misalkan bisnis kita di industri kesehatan atau skincare atau yang lain, ya harus kita sesuaikan dengan masing-masing itu. Oke. Seterusnya dari situ kita akan mendapatkan yang namanya data insight. Data insight ini akan mudah kita dapatkan kalau kita lakukan lead capture page kita. Di lead capture page kita satu semacam survei atau quiz. Jadi ketika kita membagikan lead magnet, kita bisa tanyakan, bisa ini lebih advance dari sekedar saya punya ini loh, kamu mau nggak? Tapi saya mau ini loh, sebelumnya boleh nggak kami tanya terlebih dahulu, misalkan apakah Anda laki atau perempuan, usia dan sebagainya. Ini untuk ini tadi gunakan, ini ke bawah, memanfaatkan data Anda. Nah, data ini mengenai demografi, perilaku, dan lain itu hanya bisa kita dapat kalau kita melakukan yang namanya survei tadi atau kuis lah, anggap saja namanya kuis. Kita tanya sebelum lead magnet kita berikan. Ini seperti kita sedang memecahkan kode rahasia untuk membuka keinginan konten mereka. Itu. Nah, dari situ, dari yang kita dapatkan, kita bisa setelahnya mengirimkan konten-konten yang dinamis, yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dengan teknologi kita bisa tampilkan konten yang berbeda ke segmen audiens yang berbeda berdasarkan karakteristik unik mereka. Ini seperti memiliki cermin ajaib yang menunjukkan kepada setiap orang apa yang mereka inginkan. Nah, bagian yang kedua ini lanjutan saja sebetulnya. Setelah kita kumpulkan, kita punya lead capture page, kita teruskan dengan strategi pengelolaan prospek. Bagaimana kita terapkan sistem CRM. CRM itu Customer Relationship Management. Ini kurang lebihnya ya bagian-bagian tadi, personalisasi, bagaimana kita mensegmen, kemudian memanage mereka, siapa yang masih menjadi prospek, siapa yang kemudian menjadi customer, setelah menjadi customer apa yang dibeli, belanjaannya seperti apa, pola belanjanya seperti apa, dan seterusnya. Jadi CRM ini penting. Jadi kalau memilih alat, sebaiknya periksa apakah alat itu juga memenuhi kriteria untuk bisa pengelolaan secara CRM. Nah, yang berikutnya penilaian prospek ini lead nurturing. Lead nurturing ini juga akan mudah kalau kita menggunakan perangkat atau alat yang memungkinkan untuk kita lakukan hal itu. Lead scoring ya, skor prospek itu seperti apa sih? Lead scoring itu misalkan begini. Setiap yang dilakukan prospek kita beri nilai. Misalkan dia tertarik dengan lead magnet kita yang pertama.
kemudian kita beri skor dia 100. Berikutnya kita kirimkan email, dia belum mau beli, tapi dia melakukan apa saja yang memang kita tawarkan. Misalkan membaca email kita, dan kalau alat kita memadai, itu bisa di-track apakah dia membaca email kita atau tidak ya. Kita berikan skor lagi. Semakin banyak skor, semakin perlu kita secara khusus mendedikasikan pesan kita untuk mereka. Bisa dipahami ya. Kemudian identifikasi prospek yang siap konversi. Yang siap konversi lebih spesifik lagi. Begitu tadi kita udah select scoring, kita akan tahu mana yang siap konversi, sehingga kita kalau perlu memberikan mereka layanan khusus atau penawaran khusus, diskon khusus agar mereka cepat terkonversi dibandingkan dengan yang lainnya. Yang berikutnya segmen. Tadi kita sudah bahas segmentasi di segmen, apakah dia prospek, apakah dia sudah menjadi pelanggan, kemudian kalau jadi pelanggan dia membeli produk kita yang mana, ini kita perlu pilah-pilah. Terus berapa banyak dia beli, berapa kali dia beli, dan seterusnya. Ada yang namanya analisa frekuensi, ya, seberapa sering, kemudian juga seberapa recent, maksudnya kapan terakhir kali dia berbelanja, dan monetizingnya, berapa banyak dia membeli. Jadi sedekat apa dengan saat ini dia membeli, kemudian seberapa sering dia membeli sampai dengan saat ini, dan seberapa banyak dia membeli saat ini, itu akan menjadi penilaian kita untuk kita pilah-pilah supaya nanti kita bisa, oh ya, dia ini pelanggan yang paling loyal. Apa yang kita harus lakukan pada pelanggan loyal kita? Nah, itu bisa kita lakukan dengan salah satunya segmentasi, personalisasi komunikasi dan lainnya. Kemudian kita merawat proses dengan pemasaran email dan seterusnya. Nah, ini yang bagian yang tidak boleh ditinggal adalah kita selalu monitor, kita tinjau, analisa data secara berkala, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dihilangkan kalau itu merupakan sesuatu yang menghambat buat KPI ya, Key Performance Indicator, supaya kita bisa melacak apa sih yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dihilangkan. Kesimpulannya, mengapa ini penting bagi bisnis Anda? Ya tadi yang pertama, pertumbuhan berkelanjutan dan keunggulan persaingan, karena bisnis ini ada pesaingnya. Dan tantangan masa depannya adalah adaptasi dan inovasi. Lingkungan bisnis yang dinamis tetap terbuka terhadap perubahan. Oke, ini sekedar quote aja. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas.